Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akila Jahra Rahab dengan NIM 0101233174. Saya dari program studi Komunikasi dan Penyiaran Islam semester 1. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan memperkenalkan sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Terminologi hadis. Berbicara tentang hadis, secara etimologi, hadis merupakan bentuk masdar yang berarti komunikasi, cerita, percakapan, baik dalam konteks agama maupun duniawi, atau dalam konteks sejarah, peristiwa, dan kejadian aktual. Penggunaan dalam bentuk kata sifat, adjektif, mengandung arti, al-jadid yaitu sesuatu yang baru, al-khobar yaitu berita ataupun yang dipercakapkan atau yang dipindahkan dari seseorang ke orang lain, al-qorib yaitu sesuatu yang dekat. Menurut M.M. Ajami, penggunaan kata hadis dari sudut kebahasaan dalam Al-Quran ini antara lain 1. Komunikasi religius, pesan, atau Al-Quran sebagaimana terdapat dalam Quran Surah Az-Zumar ayat 23. Kemudian yang kedua, cerita duniawi atau kejadian alam pada umumnya sebagaimana terdapat dalam Quran Surah Al-An'am ayat 68. Kemudian yang ketiga, cerita sejarah atau historical story sebagaimana terdapat dalam Quran Surah Toha ayat 9. Kemudian yang keempat, rahasia atau percakapan yang masih hangat sebagaimana terdapat dalam Quran Surah At-Tahrim ayat 3. Secara terminologi, ahli hadis, ahli usul fikih berbeda pendapat dalam memberikan pengertian hadis ini. Di kalangan ahli hadis sendiri ada beberapa definisi yang berbeda. Ada yang mendefinisikan hadis adalah segala perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, perbuatan dan ahliwalnya. 2. Sunnah. Secara etimologi merupakan jalan lurus dan berkesinambungan yang baik maupun yang buruk, sebagaimana yang dapat dilihat dari perkataan Rasul yang berbunyi, barang siapa yang merintis suatu jalan yang baik, maka ia akan memperoleh pahalanya dan juga pahala bagi orang yang mengamalkannya sesudahnya. Tidak mengurangi yang demikian itu akan pahala mereka sedikit pun. Dan siapa yang merintis jalan yang buruk, ia akan menerima dosanya dan dosa orang yang melakukannya. Secara terminologi, sedangkan menurut istilah, terminologi yang digunakan hadisin, sunnah adalah segala sesuatu yang dikaitkan dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik berbentuk perkataan, perbuatan, takrir, bentuk fisik moral, maupun perjalanan hidup, baik yang dilakukan sebelum diangkat menjadi Nabi, atau seperti bertahabus di Gua Hiro, maupun sesudah menjadi Rasul. Yang ketiga, khobar. Khobar menurut bahasa berarti al-naba, yaitu berita. Sedangkan menurut istilah, terdapat 3 pendapat, yaitu yang pertama, khobar adalah sinonim dari hadis, yaitu sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari segi perkataan, perbuatan, takrir, dan sifat. Yang kedua, khobar berbeda dengan hadis. Hadis adalah sesuatu yang berasal dari Nabi, sedangkan khobar adalah berita yang datang dari selain Nabi atas dasar dengan muhaddisin. Yang ketiga, khobar. Khobar lebih umum dari hadis. Hadis adalah sesuatu yang berasal dari Nabi, sedangkan khobar adalah sesuatu yang datang dari Nabi atau dari selain Nabi. Yang keempat, atsor. Secara etimologi berarti bakiyat al-syai, yaitu sisa atau peninggalan sesuatu. Sedangkan pengertiannya secara terminologi ada 2 pendapat. Yang pertama, atsor adalah sinonim dari hadis, yaitu segala sesuatu yang berasal dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang kedua, atsor berbeda dengan hadis, yaitu yang berbunyi segala sesuatu yang disandarkan kepada sahabat dan tabi'in, yang terdiri atas perkataan dan perbuatan. Dari keempat pengertian tentang hadis, sunnah, khobar, dan atsor, sebagaimana diuraikan di atas, dapat ditarik suatu pengertian bahwa keempat istilah tersebut pada dasarnya memiliki kesamaan. Maksudnya, segala sesuatu yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun ketetapan. Kedudukan dan fungsi hadis. Dari segi keberadaannya sebagai wahyu dan sumber syariah yang wajib diamalkan isinya, sunnah sejajar dengan Al-Quran, dan dari segi tingkatannya, ia berada berdampingan dengan Al-Quran karena ia berfungsi menjelaskan. Sebagaimana Allah berfirman yang berbunyi,
Dan kami turunkan kepadamu Al-Quran agar kamu menerangkan kepada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan supaya mereka memikirkannya. Quran Surah An-Nahl ayat 44. Sekian video pembelajaran yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf dan mohon ampun kepada Allah. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.